Aduh, sorry, saya belum buka itu lagi. Ya, ini udah kelihatan ya? Halo, udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke, baik, kita dengarkan ya. Mudah-mudahan ini coba didengar dulu baik-baik ya. Ini resistensi mikroba. Ya. Atau dalam hal ini lebih sempitnya kita berbicara resistensi bakteri. Timbulnya resistensi mikroba terhadap obat antimikrobia pada dasarnya merupakan usaha mikroba untuk bertahan hidup. Apabila kita berbicara antibiotik dan bakteri, maka bakteri itu resisten terhadap antibiotik, itu efek dari keinginan atau usaha dari bakteri itu untuk bertahan hidup. Bagaimana mekanisme resistensi itu terjadi? Ada beberapa cara bakteri itu bisa tahan terhadap antibiotik, dan saat ini resistensi ini merupakan satu problem yang dihadapi oleh seluruh dunia yang terkait dengan penanggulangan infeksi, terutama oleh bakteri. Nah, ketika ditemukan antibiotik pada tahun 1925 dan diproduksi 1943 pertama kali, infeksi akibat bakteri itu langsung dapat diatasi. Banyak penyakit-penyakit yang kemudian bisa diterapi dengan suatu antibiotik. Namun berjalannya waktu ternyata bakteri-bakteri yang tadinya mati oleh antibiotik lama-kelamaan menjadi resisten atau kebal. Kita ketahui misalkan Staphylococcus aureus yang sangat mudah mati oleh penisilin waktu itu, sekarang salah satu bakteri yang memang kebal terhadap suatu antibiotik yaitu jenis Staphylococcus aureus pula, atau strain MRSA misalkan, methicillin resistant Staphylococcus aureus, yang itu resisten terhadap golongan antibiotik penisilin. Nah, tidak hanya bakteri itu yang kebal, sekarang diketahui banyak sekali jenis-jenis bakteri yang sudah kebal terhadap suatu antibiotika. Bagaimana proses resisten bakteri itu terjadi terhadap suatu antibiotika? Ada beberapa hal. Misalkan di sini karena efek decrease uptake by change in also membrane permeability, menurunkan uptake atau pengambilan atau masuknya suatu antibiotik melewati suatu membran. Artinya ternyata bakteri itu membuat sebuah aturan di dalam membran selnya sehingga antibiotik itu tidak bisa masuk. Nah, kalau antibiotik tidak bisa masuk, otomatis tidak menimbulkan efek terhadap suatu bakteri. Atau dengan cara apa? Drug excretion by activation of efflux pump. Ketika antibiotik masuk ke dalam sel, ternyata bakteri itu menciptakan sebuah efflux pumps yang dapat mendorong atau mengeluarkan si antibiotik ini dari dalam sitoplasma atau dari dalam selnya. Kemudian yang ketiga, modification on the drug target. Artinya apa? Kalau misalkan ada antibiotik yang targetnya pada suatu reseptor tertentu, ternyata bakteri ini kemudian merubah reseptornya. Ya, nanti kita tunjukkan salah satu contohnya misalkan reseptor PBP yang tadi dijelaskan, penicillin binding protein. Merupakan reseptor di mana antibiotik golongan penisilin mampu berikatan dengan PBB tersebut sehingga membuat dinding sel pembentukannya terhambat. Dengan merubah PBB-nya atau reseptornya, maka antibiotik nggak bisa lagi bekerja terhadap bakteri ini sehingga bakterinya kebal atau resisten. Kemudian yang selanjutnya adalah enzymatic inactivation of drug. Ya, dengan cara bakteri ini menginaktivasi obat. Artinya bakteri menghasilkan sebuah enzim yang dapat merusak obat sehingga obatnya tidak aktif. Nah, 4 hal ini yang kemudian diketahui mekanisme yang terjadi sehingga antibiotik sudah tidak mempan lagi terhadap sel bakteri. Ini beberapa contohnya. Ini yang tadi disampaikan, mikroba memproduksi enzim yang merusak obat, ya. Contohnya adalah Staphylococcus memproduksi enzim beta-laktamase yang memecah cincin beta-laktam dari obat penisilin. Jadi obat penisilin ini pun bisa rusak oleh bakteri dengan cara bakteri itu memproduksi enzim yang merusak obat. Kemudian contoh yang lain, ini yang terkait dengan membran permeabilitas tadi, ya. Streptococcus memiliki barir permeabilitas alami terhadap golongan aminoglikosida. Artinya bakteri ini dapat membuat membrannya itu tidak dapat
atau menghalangi masuknya antibiotik golongan aminoglikosida. Kemudian merubah struktur targetnya. Nah, tadi misalkan ini, Diplococcus pneumonia resisten terhadap penisilin dan cephalosporin karena dia merubah penisilin binding proteinnya. Ini contohnya. Kemudian selanjutnya aktivasi pompa efflux. Nah, ini bakteri mengaktifasi pompa effluxnya. Contohnya adalah P. aeruginusa dan Acinetobacter. Dia mengaktifasi pompa effluxnya untuk mengeluarkan antibiotik yang masuk ke dalam selnya. Nah, terus kemudian yang terakhir, ini ada salah satu mekanisme yang unik juga, mikroba mengembangkan jalan metabolisme baru atau memperbesar produksinya. Ini bagi bakteri atau bagi antibiotik yang mekanisme kerjanya dengan cara menghambat pembentukan metabolit, dalam hal ini asam folat. Kita tahu PABA ini merupakan prekursor pembentukan asam folat, dan asam folat ini merupakan prekursor pembentukan DNA. Jadi bahan baku pembentukan asam folat adalah PABA. Bahan baku pembentukan DNA adalah asam folat. Kalau PABA ini kecil, maka asam folat kecil, sehingga DNA terbentuk pun akan terganggu. Oleh karenanya, bakteri ini kemudian menghasilkan PABA dalam jumlah besar, sehingga bisa berkompetisi dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh antibiotika. Ini cara resistennya, ya. Begitu untuk resistensi antibiotik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Oke, baik. Silakan. Ini tadi kita simple banget ya. Kehadiran hadir semua ya? Hadir semua kah? Iya, Bu, hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, jadi ini begini ya. Apa namanya tuh? Ini tentang mekanisme resistensi ya. Kita tahu bahwa mikroba itu kan memang kepingin banget dia nggak dibunuh gitu ya. Jadi dia mempertahankan diri dengan berbagai macam cara begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya udah absen ya. Jadi bagaimana? Ada 4 cara ya. Ada 4 cara dia mempertahankan diri. Boleh siapa yang bisa mungkin menerangkan satu cara seperti apa? Salah satu aja contoh caranya seperti apa? Mungkin ada yang bisa menerangkan? Bagaimana mikroba memperbaiki diri gitu? Bagaimana proses Ya, silakan. Siapa yang bisa? Saya coba ya, Bu. Menghasilkan Boleh. suatu enzim yang dapat inaktivasi obatnya, Bu. Iya, oke ya. Jadi sel linia ya. Dia menghasilkan suatu enzim ya. Jadi dia artinya dia menghasilkan, contohnya enzimnya apa? Beta laktamase ya. Jadi beta laktamase itu dia bisa menginaktivasi antibiotik golongan penisilin dan cephalosporin ya, ada beta laktamnya. Jadi langsung rusak struktur molekulnya, akhirnya jadi tidak ini gitu ya. Seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Tapi untuk antibiotik golongan yang tidak ada beta laktamnya ya, masih bisa mempan gitu, enzim itu nggak bisa bereaksi. Nah, itu salah satu contoh resistensi bakteri dengan cara dia membuat suatu enzim yang bisa merusak struktur molekul dari bakteri ya. Oke, apa lagi? Ada banyak nih, ada 3 lagi, silakan. Silakan. Nggak ada ya? Nggak ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu nih? Ini apa? Memodifikasi dudukan dari obatnya ya, Bu, atau reseptor. Oke, baik. Selinia terus ya. Yang lainnya nggak ada ya? Karena ada yang nilainya jelek, mungkin kesempatan untuk memperbaiki nilai loh. Bukannya ini ya, 1-2 orang saja ya. Saya persilakan yang merasa nilainya jelek memperbaiki nilai dengan cara bisa menjawab pertanyaan saya gitu. Siapa yang bisa? Nggak ada ya? Sayang banget ya, kesempatannya nggak bisa dipergunakan ya. Oke. Jadi nanti link YouTube ini saya bagikan ya. Kalian boleh
dengerin baik-baik ya, dan harusnya sih kalian bisa mendengarkan ya. Jadi nilai ujian kalian itu tuh ada yang jelek banget nilainya ya. Saya peringatkan untuk yang di bawah 50 supaya benar-benar apa namanya ini ya, memperbaiki nilai UAS-nya karena nggak bisa dibantu dan nggak ada remet ya. Seperti itu. Makanya nih dalam posisi kayak gini saya tanya. Jadi kalau kalian bisa menjawab tuh bisa perbaiki nilai kalian gitu ya, bukan hanya ujian ya. Kalau ujian nggak bisa ya paling nggak ada usaha lah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu kan. Ini saya kasih kesempatan nih, bagaimana mekanisme resistensi bakteri gitu ya. Harusnya kan kalian bisa ya mempergunakan. Coba ada yang bisa nggak? Itu ya Bu, mikroba merubah struktur target terhadap obat. Mikroba berubah struktur target terhadap obat. Maksudnya gimana? Ini siapa nih yang jawab tadi? Malah Bu. Malah. Struktur maksudnya targetnya itu apa maksudnya? Jadi resistensi terhadap misalnya Bu aminoglikosida dirubah strukturnya, dirubah struktur ribosomnya ya Bu. Oke, baik ya. Ya, jadi bukan struktur ribosomnya. Jadi yang dirubah itu adalah target selnya. Jadi misalnya gini, suatu antibiotik masuk ya. Nah, ketika dia masuk, dia kan harus terikat di reseptor ya, atau di target sel. Ya, di target selnya di mana. Nah, itu target selnya dirubah tuh sama si itu. Sama apa? Mikroba ya. Jadi ketika dia masuk nih obatnya, dia udah berubah target sel, akhirnya dia nggak bisa lagi ya, nggak bisa kena. Kan kita tahu bahwa antara obat dengan target sel seperti kunci dan gembok kan gitu ya. Nah ini kalau dia ini berarti nggak bisa gitu ya, berarti udah nggak kena lagi. Atau dia ikatan bindingnya ini kan dia dibawa nih sama protein plasma ya, terutama penicillin ya. Penicillin tuh yang bawa binding protein plasma. Nah ini protein plasmanya dirusak ya oleh mikroba sehingga antibiotiknya tuh nggak bisa kebawa ke target sel gitu ya, kayak gitu ya malah ya. Oke, nggak apa-apa, udah saya catat namanya ya. Silakan, masih ada 2 lagi, saya kasih kesempatan. Siapa yang bisa? Nggak ada? Sayang banget ya, nggak bisa dipergunakan ya. Tadi malah siapa namanya? Malako Malasari Bu. Malako Malasari. Oke. Masih ada 2 lagi yang kira-kira kalian ketahui apa? Ini apa? Drug excretion by activation of efflux pumps apa? Pengekstrak pengeluaran obat ya Bu, dengan mengaktifasi pompa efflux. Ya, jadi artinya apa? Artinya obat itu masuk keluar, karena mikrobanya mengaktifasi pompa gitu ya, seperti itu. Nah ini apa yang kedua? Decrease yang lain apa? Decrease uptake by change apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Itu salah satu mekanisme supaya dia nggak ini apa? Bebas ya Bu ya? Ya, gimana? Menurunkan permeabilitas dari membran Bu. Menurunkan permeabilitas dari membran. Jadi bukan menurunkan, tapi permeabilitasnya diganggu ya, sehingga obatnya nggak bisa masuk melalui membran luar ini. Harusnya kan bisa masuk ke dalam ya, dari membran, ini nggak bisa masuk. Karena permeabilitasnya diganggu oleh mikroba, seperti itu. Ya, mungkin itu ya. Jadi ini ada beberapa, mungkin kalau kalian mau melihat lagi, di sini ada mekanisme terjadinya resistensi, nanti kalian bisa baca sendiri ya, nanti malam saya kasih ini. Kemudian ini ada yang terakhir adalah PABA ya, seperti itu ya. Jadi di sini apa namanya, bakteri yang disebut sulfonamid. Nah ini kalau ini maksudnya gimana? Ini artinya gini, bakteri itu menggunakan asam folat untuk berkembang biak. Asam folat didapat dari PABA ya, PABA, para aminobenzoic acid. Nah di sini PABA ini dipakai oleh bakteri untuk berkembang biak jadi asam folat gitu ya, asam folat untuk membentuk inti sel. Nah, sulfonamid itu seperti PABA bentuknya ya, struktur molekul seperti PABA. Jadi nanti bakteri mengira sulfonamid ini sebagai PABA ya, jadi kayak apa ya, substrat tiruan lah gitu ya. Padahal dia pakai sulfonamid. Akibatnya asam folat yang terbentuk itu asam folat yang jelek
Nah, begitu asam folatnya jelek, berarti kan bakteri nggak bisa berkembang biak kan, kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bakterinya mati. Nah, tetapi bakteri pinter ya, dia tahu sulfonamid ini adalah substrat tiruan. Jadi dia mengambil asam folat dari luar sel, jadi dari luar hospes ya. Hospes kan punya asam folat ya, kayak manusia, binatang tuh punya asam folat sendiri, itu diambil dari situ untuk dia berkembang biak. Jadi dia tahu dia ditipu ya, itu bakteri pintarnya seperti itu. Atau dia membuat asam paba sendiri, karena bakteri boleh menghasilkan paba sendiri. Karena bakteri kan punya alat ya untuk menghasilkan paba, dia punya metabolisme, dia punya DNA, dia punya inti, dia punya dinding. Ya, dia bisa menghasilkan paba sendiri dalam jumlah besar. Akibatnya sulfonamidnya kalah ya. Nah, akhirnya bakterinya menjadi dibilang resisten. Nah, itu seperti itu contohnya. Ya. Jadi itu ya mungkin yang perlu kalian pelajari ya. Oke, saya stop share ya. Nah, minggu depan itu insya Allah kalau Bu Aimes sembuh ya, dia bisa ngajar dua materi, tapi kalau tidak kalian persiapkan untuk presentasi ya. Saya lupa nih, saya bilang di grup deh, tadi grup yang tadi saya lupa tuh. Jadi presentasinya adalah tentang mekanisme dari antimikroba ya. Nah, jadi ini ada berapa orang, silakan dibagi ya. Maksimal bagi 4 kelompok aja ya, 4 kelompok. Kan ada 25 ya kalau nggak salah ya. 25 atau berapa nih? Nah, itu dibagi 4 kelompok. Nanti satu kelompok itu presentasi tentang mekanisme kerja obat antimikroba ya. Jadi nggak usah panjang-panjang, isinya cuma 2 slide saja ya. Jadi 2 slide itu misalnya ambil golongan apa yang paling gampang, penisilin ya, cefalosporin gitu ya. Jadi kalian bagi saja ada berapa antimikroba gitu ya, dibagi 4 kelompok. Jadi satu kelompok bisa presentasi 4 golongan antimikroba, ngerti ya? Satu kelompok bisa presentasi 4 golongan mikroba. Jadi ada 8 slide satu kelompok. Nah, nggak usah ribet ya, cukup golongannya apa, satu golongan tuh obatnya apa saja, kemudian mekanisme, udah itu aja, nggak perlu pakai efek samping, peringatan, nggak usah. Saya cuma pengen tahu mekanisme kerjanya seperti apa, karena nanti ada kaitannya dengan resistensi tadi, ya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Yang belum paham? Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Mumpung ketemu saya ini, ayo diam aja. Saya bingung jadinya. Paham nggak? Bisa diulang, Bu. Jadi golongan antibiotik itu, golongan antimikroba dibagi jadi 4 gitu ya, Bu? Nggak, jadi di dalam kelas ini ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok, ya. Paham ya, ada 4 kelompok. Nah, tadi saya bilang satu kelompok itu bisa presentasi 4 golongan, tetapi kalau kebanyakan presentasi 3 golongan saja deh satu kelompok, ngerti nggak? Jadi kelompok A nih, dia cari 3 golongan antimikroba dengan mekanisme kerjanya. Kelompok kedua 3 golongan lagi, kelompok ketiga gitu maksud saya, ngerti? Nah, 3 golongan, ya nggak boleh sama ya golongannya ya, kan beda-beda tuh, misalnya golongan penisilin, golongan cefalosporin, golongan quinolon gitu loh maksudnya, ya kan? Jadi kalian identifikasi dulu nih dalam satu kelas, golongannya apa saja. Nanti bagi, satu kelompok ada 3, satu kelompok ada 3, gitu ya. Jadi ada 12 golongan nanti yang harusnya kalian presentasikan dibagi dalam 4 kelompok. Sampai sini paham? Nah, slide-nya itu paling banyak karena ada 3 golongan, berarti satu golongan tuh cukup 2 slide. Yaitu golongan obatnya dan apa yang ada di dalam golongan tersebut, dan mekanisme. Udah itu aja. Ngerti nggak? Iya, Bu. Ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, paling banyak 6 slide. Jadi nggak usah ngomongin tentang indikasi, nggak usah ngomongin tentang, nggak usah. Kalau ditanya siap-siap, tapi kalau nggak ditanya nggak. Yang cukup mekanismenya saja yang perlu saya ketahui. Ya, pergolongan tersebut. Nah, itu dipersiapkan untuk minggu depan, sebentar saja nanti presentasinya paling 10 menit begitu ya, sebelum masuk materi berikutnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ya? Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin akan saya bahas sedikit tentang sama seperti yang tadi ya, ujian kalian ya, ujian kalian ada yang jelek ya, jadi mungkin kalian siap-siap ya, kalau misalnya harus ini yang di bawah 50 terutama tolong UAS-nya diperbaiki ya. Jadi di sini
yang banyak saya soroti adalah yang bukan protein plasma ya. Yang bukan protein plasma ini banyak yang salah. Sebetulnya kalau ada kata ase, transaminase, itu berarti bukan protein, dia adalah enzim ya, enzim. Kemudian protein plasma berperan dalam proses homeostasis, ini juga banyak yang salah. Kalau homeostasis itu artinya hema itu darah. Kalau darah artinya kalian harus memilih yang ada kaitannya dengan darah. Di sini ada kaitan dengan darah adalah fibrinogen dan protombin, itu yang harus kalian pilih. Bukan ada albumin, globulin, itu enggak ya. Kalau albumin dan globulin itu adalah protein plasma mempertahankan osmolaritas. Jadi dia mempertahankan supaya darah itu tetap osmolaritasnya sesuai begitu ya. Jadi nggak hipo, nggak hiper gitu ya. Isotonis ya. Nah, kemudian yang banyak salah juga adalah ikatan obat dengan protein plasma yang sifatnya reversibel. Kalau kita bicara reversibel, artinya dia apa? Kembali lepas ya dari protein plasma. Kalau irreversibel dia nggak akan pernah bisa lepas, gitu ya. Nah, jadi itu juga banyak salah. Kemudian antidotum. Nah, ini juga banyak ya. Jadi ada pasien datang dengan keluhan tidak sadar. Obat yang tidak diketahui namanya 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Nah, hal apa yang harus dilakukan oleh si nyonya tersebut? Ya, ada yang paling menjawab antidotum. Nah, pertanyaan saya, antidotum itu harus khas. Nah, ini juga kalian harus paham ya. Sekarang ada ini baru ya, berita baru tentang ethylene glycol dan diethylene glycol itu ada antidotumnya kan harus khas ya. Kalian bisa cari tuh antidotumnya apa tuh, EG dan DEG. Kira-kira ada yang tahu nggak antidotumnya apa? FOME? Nggak ada yang tahu ya? Halo? Apakah saya masih berbicara sendiri atau ada kalian di sini? Belum tahu. Belum tahu, cari dong di dalam Google. Coba searching di Google. Pasti bisa. Masa nggak tahu? Mefizol ya, Bu. Nah, kayak malah ya, makasih ya. Jadi harus aktif ya. Saya nggak bisa membantu kalau kalian juga, aduh gimana ya Bu, saya nggak tahu. Ya cari tahu kalau nggak tahu gitu. Saya juga cari tahu kalau nggak tahu gitu ya. Coba ya, nanti jadi setiap antidotum tuh pasti khas untuk obat yang akan diantidot. Makanya kalau jawabnya antidotum salah, karena pasiennya ini nggak tahu apa yang dia minum, gitu ya. Kemudian 1 jam sebelum masuk rumah sakit ini ada suatu yang menjadi penanda bahwa sebetulnya obatnya masih ada di lambung. Jadi harusnya apa? Bilas lambung jawabannya, ya seperti itu ya. Jadi ini beberapa banyak yang salah ya saya lihat ya. Mungkin kalian bisa belajar lebih baik lagi ya. Contoh misalnya, obat bekerja terhadap enzim berdasarkan mekanisme yang disebut substrat palsu. Nah, ini jawabannya banyak kan mereka salah ya, asal ngasal gitu ya. Jadi sebetulnya jawabannya adalah yaitu ketika obat tersebut tadi enzimnya kayak tadi ya, seperti misalnya tadi PABA ya, PABA. Itu kan substratnya palsu tuh, sulfonamid namanya ya. Harusnya kan dia PABA. Nah, itu artinya nanti produk akhirnya ya, produk akhirnya itu menjadi produk yang palsu juga. Jadi jawabannya adalah produk yang abnormal, bukan produk yang normal. Jadi kalau ada kata normal-normal itu udah salah, pasti produknya abnormal juga. Tapi metabolisme normal. Kenapa normal? Karena dia pakai jalur metabolisme yang biasa. Cuma produk akhirnya menjadi abnormal. Ketika produk akhirnya abnormal, maka yang terjadi apa? Mikrobanya nggak bisa pakai, gitu kan? Karena jadinya abnormal. Ya, seperti itu. Oke, saya kira yang lain sama. Oh, ini diuretik ya. Diuretik juga banyak yang salah nih saya lihat ya. Jadi dihantem aja nih. Diuretik itu dihantem. Di sini ada diuretik yang menurunkan tekanan intrakranial. Intrakranial kan di kepala ya, di otak ya. Itu kebanyakan jawabnya spironolakton, furosemid, karena taunya cuma diuretik aja itu. Padahal diuretik spironolakton dan furosemid itu untuk diuretik yang di ginjal. Ya, jadi beda. Kalau intrakranial kan di otak. Jadi apa? Manitol harusnya jawabannya gitu ya. Jadi kalian harus tahu. Nah, ini glukoma sudah terbuka. Ini juga glukoma sudah terbuka. Diuretiknya
Dijawabnya juga sama, spironolakton, furosemid, taunya itu aja. Padahal kalau glukoma kan mata ya. Kalau mata berarti acetazolamid gitu. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Apa namanya? Jawaban-jawaban yang harus kalian perbaiki ya. Masih banyak yang lain ya. Nah, jadi harapan saya kalian tuh harus lebih banyak belajar ya. Jadi nanti minggu depan kan kita tentang mekanisme kerja antimikroba ya. Nah, kalau mekanisme kerja antimikroba berarti kalian harus belajar dulu supaya kita lebih masuk dua arah ya, nggak searah seperti tadi. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Yang belum paham? Oke, kalau saya anggap udah paham ya semua ya, karena memang kalau daring ini kelemahannya begitu disambi-sambi ya, mungkin aja nggak ada orangnya ya, cuma namanya doang ya, 1-2 orang aja yang aktif gitu ya, kayak gitu. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan kalian minggu depan bisa lebih aktif lagi ya. Minggu depan siap-siap ya kalau ditanya untuk mekanisme kerja dari antimikroba ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita sudahi ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu mau tanya Bu, antimikroba sama antibiotik itu sama nggak Bu? Antibiotik bagian dari antimikroba ya. Jadi sebetulnya kalau saya bicara antimikroba tuh banyak sekali ya. Kamu bisa ngambil antivirus, kamu bisa ngambil anti jamur, itu antimikroba semua. Tapi kalau antibiotik itu spesifik di antibiotik. Makanya tadi sebetulnya banyak tuh, bisa lebih dari berapa tadi? Berapa? 3 kali 4, 12 ya. Lebih dari itu sebetulnya. Tapi saya batasi aja 3. Jadi boleh silakan mau ngambil antivirus, mau ngambil anti jamur, mau ngambil anti amuba, silakan saja. Banyak banget sebetulnya. Ya. Jadi nggak boleh ada yang sama ya golongannya. Karena antimikroba itu adalah rumah besarnya. Di dalamnya banyak sekali. Ya, mikroba itu termasuk apa? Cacing juga bisa, antimikroba, ya kan? Kayak gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada lagi kita sudahi ya. Mudah-mudahan presentasinya baik ya. Disiapkan saja ya. Nanti saya share di grup juga linknya dan tugasnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, silakan kerja lagi.